datang di malam yang penuh teka-teki, di mana cahaya redup tak mampu menyingkap semua rahasia, dan bayangan menyimpan kisah yang belum terungkap. Malam ini, kita akan menyusuri lorong waktu, membuka tabir sebuah kisah misteri yang hingga kini masih membekas dalam ingatan mereka yang pernah menyaksikannya. Apakah ini hanya sekedar kebetulan? Atau ada sesuatu yang lebih dalam yang tak bisa dijelaskan oleh logika semata? Bersiaplah, karena cerita malam ini akan menguji rasa penasaran dan mungkin membuat bulu kuduk Anda merinding. Kisah misteri kali ini menceritakan tentang penunggu pohon randu. Intan baru saja tiba di rumah ibunya setelah lama tinggal di kota. Malam itu, di beranda rumah, terdengar suara gamelan samar dari arah kebun tua dekat pohon randu besar. Intan, cepat masuk nak. Malam Jumat Kliwon ini nak. Jangan dekat-dekat pohon randu itu ya nak. Intan kebingungan. Emang kenapa mak? Kan itu cuma pohon. Iya nak, tapi itu pohon tua, ada penunggunya. Dulu pernah ada yang coba tebang pohon itu, tapi orang itu tiba-tiba menghilang dan gak pernah kembali lagi. Intan tidak percaya. Keesokan harinya Intan menceritakan semuanya pada temannya yang bernama Raka. Dan Raka pun tidak percaya, lalu menantangnya untuk membuktikan bahwa semua itu cuma mitos. Kalau kamu berani, ikut aku ke sana. Kita tunjukkan kalau itu cuma cerita buat nakut-nakutin, kata Raka. Oke, tapi kita cuma lihat dari jauh ya, kata Intan menjawab. Mereka pergi ke pohon randu itu. Angin mendadak kencang, bau busuk menyengat, gamelan terdengar lebih keras. Mereka melihat sosok putih tinggi dengan rambut menjuntai di cabang pohon. Intan gemetaran. Raka, itu apa Raka? Raka berusaha tenang. Alah, itu bohongan Intan. Aku bakal ambil ranting pohonnya buat bukti. Saat Raka mendekat, suara tawa perempuan menggema. Tiba-tiba tanah bergetar dan akar pohon seperti hidup melilit kaki Raka. Intan berteriak mencoba menarik Raka, tapi Raka terseret masuk ke dalam tanah lalu menghilang. Disitulah tiba-tiba muncul Pak Surip. Kalian sudah melanggar. Penunggu tidak suka diganggu. Nah, Raka sudah jadi bagian pohon itu. Intan menatap pohon randu. Di batang pohon muncul wajah Raka terukir, matanya masih terbuka. Lalu Intan menangis. Aku gak percaya. Aku gak percaya kalau ini nyata, Pak. Tangis Intan. Sekarang kamu percaya karena pohon randu penjaga desa dan pengingat bagi yang sombong. Seminggu berlalu. Sejak hilangnya Raka, desa menjadi sepi. Dan kabar aneh menyebar. Setiap malam warga mendengar suara kutukan dari dalam tanah dekat pohon randu. Intan tidak bisa tidur. Mimpi buruk terus datang dalam mimpi.
Raka memanggil-manggil namanya dari balik tanah. "Tolong aku, Intan, tolonglah aku." Suatu malam, Intan didatangi Pak Surip. Pak Surip langsung berkata pada Intan, "Nak, penunggu belum puas. Sebenarnya Raka bukan tumbal yang diminta, nak. Dia hanyalah sebagai korban." "Apa maksudnya, Pak Surip? Lalu siapa tumbal sebenarnya?" tanya Intan penasaran. "Kamu, nak. Karena kamu yang membuka jalan itu. Raka hanya mengikutimu, nak." Mendengar ucapan Pak Surip, Intan langsung syok. Seketika tubuhnya gemetar. "Tapi tenanglah, masih ada cara," ujar Pak Surip memberi solusi. "Kamu harus mengembalikan sesuatu yang dia ambil. Kalau tidak, kamu yang akan menggantikannya, nak." Dia siapa, Pak Surip?" "Penunggu. Dia dulunya manusia, dukun yang dikutuk, terikat pada pohon randu." Malam harinya, Intan harus ke pohon randu membawa cermin tua yang diwariskan mak ia. Konon cermin itu bisa menangkap jiwa. "Kamu jangan masuk hutan, nak. Biar ibu saja," ucap mak ia sambil menangis. "Aku harus bertanggung jawab, mak," jawab Intan sambil melangkah pergi meninggalkan ibunya yang masih menangis. Di tengah kabut, Intan sampai di pohon randu. Suara gamelan terdengar, kini seperti ratapan dan jeritan. Tiba-tiba bayangan putih muncul, matanya merah menyala. Penunggu itu menghampiri, tangannya yang panjang berlumuran darah. "Kamu datang bawa cermin itu," ujar si penunggu. Intan langsung mengangkat cermin. Bayangan penunggu terpantul, menjerit keras. Raka muncul dari dalam pohon, tubuhnya penuh akar, matanya kosong. "Aku tidak bisa keluar, Intan. Kamu harus pergi, Intan," teriak Raka sambil mencoba meyakinkan Intan. Intan sadar hanya satu jiwa bisa bebas, lalu dia pun menangis. "Ambil aku, lepaskan dia, lepaskan Raka." Penunggu mendekat dan tertawa. Ketika itu Pak Surip datang membawa kemenyan dan bacaan mantra, lalu membakar ranting pohon randu. Penunggu menjerit, tubuhnya terbakar cahaya. Pohon bergetar hebat, lalu sesaat kemudian pohon randu itu roboh. Pagi pun datang. Pohon randu lenyap, hanya tersisa abu. Raka hilang tanpa jejak. Intan pingsan, lalu sadar di rumah. Pak Surip yang pada saat itu menyadarkan Intan dari pingsannya, memberikan petuah pada Intan dan warga yang ada di situ. "Kamu menolak tumbal, dan itu menyelamatkanmu, nak Intan. Tapi Raka tetap terikat. Sekarang pohon itu hilang, tapi penunggunya bisa kembali jika tanah ini diganggu lagi, nak." Malam semakin larut, dan kisah misteri yang baru saja kita dengar perlahan menghilang di telan gelap. Apakah kebenaran memang telah terungkap? Atau justru masih tersembunyi di balik bayang-bayang? Satu hal yang pasti,
misteri selalu punya cara untuk kembali menghantui. Saya Kang Modin pamit sejenak. Sampai kita bertemu lagi di kabar misteri berikutnya. Dan ingat, jangan terlalu percaya pada apa yang tampak di permukaan, karena kegelapan selalu menyimpan rahasia.